Jadi ketika mereka mau menembus langit-langit dengan segala yang mereka miliki, kemudian mereka menghabisi dan bahkan sudah mencari, mengeluarkan dana besar-besaran mencari siapa yang namanya Imam Mahdi itu, apakah dia dapat ini. Dia hancurkan ke Irak, dibikin tim untuk mencari Imam Mahdi. Karena dia tahu muslimin sebagian menyatakan sudah lahir, sebagian belum lahir. Tapi dia tahu ada riwayat-riwayat ulama yang menyatakan sudah lahir, dan mereka sudah mulai mencari. Karenanya sebagian riwayat menyatakan bahwasanya Imam Mahdi deklarasi di Makkah itu awalnya adalah karena ketahuan keberadaannya di Madinah. Sehingga dalam riwayat dinyatakan hariban yatarakab, sebagaimana Nabi Musa keluar dari Mesir ke Madian dengan rasa khawatir Imam Mahdi ke Makkah, baru disitulah turun perintah untuk deklarasi, dan terdengarlah suara Jibril dari langit mengingatkan kaum beriman bahwasanya telah yang mana sepenjuru dunia mendengar suara itu. Di masa yang mana di Jazirah Arabia kerajaan itu telah bergejolak, sedang bergejolak. Jadi ketika andai kata, jika kita mau melihat dekat, andai kata Raja Salman meninggal, kemudian keluargaan banyak yang sakit hati dan tidak juga senang dengan Salman, Muhammad bin Salman atau MBS, terjadi gejolak. Di masa terjadi gejolak di negara-negara yang normalisasi dengan Israel ini, maka waktu itu dekat. Di antara tanda yang paling dekatnya adalah terbunuhnya An-Nafsuz Zakiyah, seorang sosok berjiwa suci, terbunuh di tempat yang paling suci di muka bumi, yaitu antara bainar rukni wal maqam, antara tempat berdirinya Nabi Ibrahim dan rukun penjuru Ka'bah, akan tertumpah darahnya di sana. Dan dalam riwayat hanya dalam waktu mingguan, mungkin sekitar 2 pekan Imam Mahdi akan zuhur. Nah, setelahnya bagaimana? Setelahnya semua ini koalisi syaitan ini akan memanggil kroni-kroni mereka, milisia mereka, yang kemungkinan adalah sel-sel tidur dari Jaish Sufyani yang berbuat sudah banyak kejahatan dan bahkan sampai ratusan ribu, untuk datang dan masuk segera untuk membantu misi mereka dan menghabisi Imam Mahdi. Namun terjadilah janji Allah, yaitu al-khasaf bil baida, ketika mereka itu terbenam, hancur, tenggelam di Sahara, kecuali 2 orang sebagai saksi. Di situ Imam Mahdi akan melanjutkan. Seketika itu juga dalam riwayat dijelaskan 313 amirnya, wuzaranya, menteri-menteri Imam Mahdi dari mancanegara, 313 segera hadir bersama beliau. Itu antara dengan majunya teknologi atau kekuatan spiritual kaum mukminin itu, karena levelnya adalah para wali yang 313 ini. Lalu mukminin dan seluruh dunia mengetahui kejadian ini begitu cepat terjadi dan semua bisa melihat dengan adanya majunya teknologi. Syarat-syarat, ya, alamat-alamat nur itu bisa dibagi menjadi 2, alamat yang natural dan alamat sosial. Yang naturalnya sudah banyak terjadi. Terbenamnya gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan, matahari di pertengahan, bulan di akhir, yang nggak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kemudian banyaknya terjadi bencana-bencana alam yang menggugurkan banyak jiwa manusia, dan itu telah terjadi tsunami, hurricane, gempa, dan di mana-mana selama tahun ini. Kemudian apa? Wabah penyakit yang mendunia, yang mana kita sedang mengalaminya, adanya COVID-19 dan pandemi yang akan gak habis-habis ini. Ini tanda-tanda dari tanda natural. Tanda sosial apa? Disebutkan dalam riwayat hancurnya Irak, hancurnya Suriah, dan kemudian munculnya tokoh-tokoh seperti Al-Yamani, Al-Khurasani, dan juga Jaish Sufyani ini yang musuh. Al-Yamani dan Al-Khurasani ini akan membuka jalan buat Imam Mahdi. Nah, dari mana kita mau mengenal negara-negara mana yang akan pertama menolong beliau, yang berada di barisan beliau? Kita lihat aja saat ini negara mana yang diperangi dan dilemahkan. Jadi kalau mau lihat dari Timur Tengah, kita lihat di sana ada Yaman, di sana ada Irak, di sana ada Syam yang mana termasuk Palestina, Lebanon, Syria, Jordan karena kerajaan dan masih bersekutu dengan Israel. Ada waktunya Imam Mahdi sampai di sana itu nanti. Tapi ini negara-negara Iran yang diboikot terus menerus dan diperangi. Nah, negara-negara yang diperangi ini, yang mana istud'ifu, dan ini sesuai janji Allah, adalah yang pertama membuka dan memberi jalan kepada Imam Mahdi nantinya tanpa ada penaklukan, tanpa ada peperangan.
Janji Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan telah kami ingin kehendaki bahwasanya negara-negara yang istud'ifu, 'alal ladzina istud'ifu, mereka yang dilemahkan, bukan lemah, bukan du'afa. Mereka ini orang-orang super kuat. 6 tahun Yaman ini dibasmi, tidak punya apa-apa. Perang dengan sarung, dengan senjata. Anak kecil umur 13 tahun ikut perang, umur 10 tahun ikut perang. Sudah tak peduli apa-apa, mereka mempertahankan. Apa yang mereka mempertahankan? Kalau mau mereka enak, bersekutu sama Saudi luar biasa enak. Saudi sama Emirat, langsung cepat mereka kaya raya enak. Tapi tidak, mereka pertahankan izzah, kemuliaan mereka dan kemerdekaan mereka. Sehingga tak henti 6 tahun, tidak punya apa-apa, perang, tapi tetap tidak mau menyerah dan bahkan terus melawan. Begitupun juga hanya Suriah yang sampai sudah menang. Begitupun juga di Irak yang lahir hasyad sya'bi. Nah ini yang istud'ifu, dilemahkan, bukan tu'afa, bukan lemah. Mereka aqwiya, mereka top, kuat, tapi mereka dilemahkan. Istud'ifu fil ard an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Indonesia termasuk istud'ifu, dan banyak negara Islam juga dan non muslim yang mana mereka itu ditindas. Nah janji Allah an naj'alahum a'immah, mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin dan mereka yang menjadi pewaris. Nanti kekayaan alam bumi di negara-negara itu ini, Yaman, Indonesia, Irak, Iran, semua ini yang dilemahkan, khususan juga di Indonesia tidak terkecuali, akan menjadi luar biasa besarnya. Kekayaan alamnya akan keluar. Disitulah adalah jelas. Lalu bagaimana? Irak tunduk, Iran tunduk, Suriah, Lebanon, Palestina, Libya dan negara-negara lain itu kalau kita lihat dari riwayat akan segera memberi jalan buat Imam Mahdi. Nah negara Arab Gulf, Teluk ini kecil sehingga tidak ada, kalau kita lihat gak ada perlawanan. Karena apa juga? Selain karena kecil, populasinya sedikit, juga rakyatnya tidak bersama mereka. Jadi ketika ada Imam Mahdi, rakyat yang sudah segini gak kuat ngelihat emir-emirnya, sultan-sultannya seenak-enaknya, itu juga akan nantinya bersuara dan tidak habis. Hanya ketika sudah semua terjalin, kemungkinan pertama ada dengan At-Turk, dengan Ar-Rum, itu yang akan berhadapan dan membutuhkan penaklukan-penaklukan. Pada intinya, pada akhirnya yang jelas, dan ini sifatnya adalah lintas agama, Muslimnya, Nasraninya, Yahudinya, Budanya, Hindunya, lintas agama dan lintas ras. Sebagaimana ada persekutuan Yahudi, Kristen dan Muslim palsu dan agama-agama palsu yang bekerja sama, Ya'juj dan Ma'juj juga, plus keturunan iblis lainnya di mancanegara yang mereka saling bersekutu dan bahkan dengan jin-jinnya, dengan sihirnya, dengan segalanya, maka lahirlah di sini juga persekutuan yang multi ras, multi etnik, lintas agama. Jadi gak terbayang dunia itu Muslim dulu baru, tidak, akan sepergerakan, terjalinlah kekuatan yang akan berada di barisan Imam Mahdi. Kapan mereka hidayah? Ketika nanti ada masanya, ketika hati mereka sudah ikut bersama kebenaran, dan ini dari mancanegara, bahkan dari jantung Eropa sendiri akan lahir gerakan-gerakan. Dari Amerika sudah kelihatan, Amerika Latin tidak bersama Amerika Serikat. Ada Bolivia, ada Kuba, ada Venezuela, ada Kolombia, ada semua, ada Meksiko yang tidak bersama. Mereka juga perang dalam melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan. Nah, ketika saat itu dan ketika mau memasuki sampai penaklukan Yerusalem. Kenapa itu yang pertama? Kenapa? Karena sebegitu signifikan. Karena memang ini dikuasai Ya'juj Ma'juj. Kenapa pertama dari Makkah? Setelah teraih kekuasaan itu, Imam Mahdi sholat bersama Nabi Allah Isa nanti di Baitul Maqdis. Masa ada fase-fase yang dimana bahkan mereka luar Eropa mengirim dikatakan 120.000 pasukan top berkumpul. Nanti mereka akan melewati di mana di sana ada goanya Ashabul Kahfi. Lalu Ashabul Kahfi bangun ketika berada dekat, ketika pasukan yang besar-besaran itu berada, ketika melewati goanya mereka, maka mereka bangun lagi, dibangkitkan oleh Allah. Dan mereka bersaksi, sebagian riwayat bilang 2, Malikha atau Tamliha dan Malaha.
Sebagian riwayat menyatakan bahkan sama ketujuhnya, bahkan sama anjingnya. Mereka akan bangkit dan mereka akan bersaksi untuk Imam Mahdi. Di situ terpecah. Sebelum bahkan Nabi Allah Isa. Nah, bagaimana ketika mereka sudah bersatu kemudian ada penyeruan di situ? Kalau kata Amirul Mukminin, wa qailan yaqul al-ardul jadida, wa qailan yaqul al-alamul jadid, wa da'in yad'u min ardul jadidah wa ma huwa bijadid. Dalam Al-Jifirnya dijelaskan bahwasanya ada negara yang mengatakan dunia baru. Ini permasalahan New World Order yang telah dilakukan oleh kaum satanis, kaum Illuminati, dengan sketsa mereka dan rencana besar mereka, grand design untuk membuat NWO, New World, tatanan dunia baru, yang sudah tertulis bahkan dari masa dolar itu ada masonisnya. Itu telah disinggung oleh beliau dengan kata yang pas, dan dibilang ajakan-ajakan dari negara-negara yang pakai kata baru padahal bukan baru. Sudah dijelaskan dari mana? Dari Amerika, negara yang paling banyak provinsinya, New York, New Orleans, New Hampshire, Newport, New Carolina. Ini loh Ardul Jadidah. Terus bahasa bahkan New World Order disebutkan apa yang ada dalam Eropa. Nah, mereka ketika sudah kewalahan, ketika sudah sampai ditaklukkan Baitul Maqdis, insyaallah ya Rabbal Alamin, ja'alanallahu wa iyyakum ma'ahum ya Rabb. Salat bersama beliau insyaallah di Baitul Maqdis. Mereka mungkin menyiapkan Dajjal yang ini berhadapan Dajjal. Jadi selain bahwasanya Dajjal itu sebuah sistem dan ada sosok-sosok yang menipu, tidak ada kemungkinan mereka akan siapkan. Jadi ketika misalkan, ini bukan sebuah kepastian, hanya untuk menggambarkan, di masa zuhurnya Imam Mahdi mereka butuh perlawanan yang sifatnya itu mengangkat sentimen-sentimen keagamaan. Maka bisa saja mereka akan melakukan apa dengan Dajjal yang selama ini orang takuti. Dajjal itu bagaimana? Dengan kendaraan yang seperti UFO, Unidentified Flying Object, yang telah mereka produksi lama, yang intel-intelnya tahu semua, dengan seperti yang piringan terbang turun dari langit, terus sudah di make up sosok orang yang seperti Nabi Isa, dan membuat apa? Banyak seakan-akan keanehan atau seakan-akan mukjizat dengan teknologi yang tinggi yang dia miliki, yang dia diberi, dan juga dengan kekuatan sihir. Dan itu memang dipakai oleh mereka, teknologi dan sihirnya, sehingga dalam riwayat-riwayat Al-Mahdawiyah ini banyak sekali dibilang penjelasan seperti kata Amirul Mukminin, Imam Mahdi nanti akan mempunyai kendaraan yang dia bisa menguasai, bisa berjalan bahkan di atas petir, di atas awan, tanpa sihir ataupun penipuan mata. Mempunyai teknologi itu Imam Mahdi, dan dijelaskan bahwasanya mendapatkan ilmu yang tidak pernah didapat oleh sebelumnya. Dan ilmu itu akan menjadi luar biasa terbukanya di masa beliau. Jadi Imam Mahdi seperti itu. Nah, mau didatengin saingannya untuk apa? Untuk mengecehkan. Kenapa dibilang dalam sebagian riwayat ketika Nabi Allah Isa turun hancur dengan nafas, katanya mereka meleleh pun Dajjal. Apa maknanya di sini meleleh? Jadi peringatan. Nah, ketika muncul yang aslinya yang dibilang dalam riwayat turun bersama Jibril dan Mikail. Sebagian riwayat bahkan keluar dari masjid, sebagian riwayat di Masjid Damaskus. Di situ begitu hadir langsung dengan nafasnya meleleh Dajjal itu. Kalau dengan artian yang sebagai sosok, hanya penggambaran pendekatan, tapi sistemnya itu semua. Jadi umat beragama, baik itu ahlul kitab dan non ahlul kitab, ketika melihat mukjizat dan kehadiran Imam Mahdi, kemudian Nabi Allah Isa, kemudian hidupnya Ashabul Kahfi bersama Nabi Allah Isa memerangi Dajjal, dan hadirnya Khidir alaihi salatu wassalam bersama membantu Imam Mahdi, dan sampai terakhir ketika sudah terbelah ini dan Yerusalem dikuasai oleh Imam Mahdi, di sana mereka membuat, sebelum perjanjian perdamaian, mereka sudah memberi inzar, kalau dalam bahasa memberi peringatan, mereka akan hantam dengan senjata nuklir dan bahkan senjata-senjata yang mutakhir. Tapi dalam riwayat dijelaskan Imam Mahdi pun membalas dengan senjata yang dinamakan as-sarikh.
Senjata as-sarh ini mempunyai suara yang dari gelombang frekuensi suaranya aja menciptakan gempa dan bahkan terbakar apa yang mereka punya itu. Jadi teknologinya sudah di atas lagi sehingga membuat mereka berhenti. Jadi sepertinya itu akan terjadi, tapi tidak meluas karena mereka langsung stop dan minta perjanjian damai dahulu. Dan kemudian setelah ketika itu dirusak, dalam waktu yang semestinya memakan waktu harian untuk sampai ke negara musuh itu, Imam Mahdi hanya dalam waktu 2 jam bersama kaum mukminin, sehingga disitulah terkejut semua dengan melipat bumi dan bersama kekuatan spiritual kaum muslimin ini hadir langsung. Indonesia ini akan luar biasa makmur. Ketika ada andaikan peperangan dahsyat, mukminin ini termasuk yang disisakan warithin, sehingga mereka terkena pengaruhnya, dampaknya yang paling kecil karena mereka ahli pewaris. Jadi kalau ada negara-negara adidaya yang akan beradu juga, mereka termasuk ketika syaratnya dia itu beriman, ya tawallallah wa rasuluh walladzina amanu. Inilah tawalli tabarri yang realistis. Indonesia termasuk insyaallah ya Rabb yang aman dan akan makmur dan akan menjadi negara tujuan. Di masa beliau nanti ini orang-orang akan belajar Islam kemana? Se-Asia Tenggara yang dari negara-negara besar akan belajar kemana? Akan belajar ke Indonesia, akan belajar dari antum. Imam Mahdi akan mempunyai delegasi-delegasi untuk mengajarkan Al-Quran dan akhlak jadduhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Utusan-utusan, dan mereka akan datang. Se-Asia Tenggara andaikan nanti yang di Filipina, di Thailand, di Vietnam, dari Kamboja, dari Jepang, dari Korea, dari Cina yang sebegitu besar akan datang, akan belajar.